Halo teman-temanku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semua. Gimana kabarnya hari ini? Tak bosan-bosan saya mendoakan teman-temanku semua. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, tidak kekurangan apapun. Pastinya banyak limpahan rezeki. Amin. Allahumma amin. Nah, oke teman-teman, kebetulan ini saya dapat job servis teman-temannya Ukli. Nah, jadi nanti di sini saya akan memberikan tips buat teman-teman, khususnya pengguna Ukli ya teman-teman ya, pengguna Ukli. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah biasalah Ukli teman-teman, bocor. Nah, bocor, ganti tabung. Nah, biasanya yang terjadi pada Ukli itu kebocoran itu pada saat kita menarik trigger atau menembakkannya. Jadi kebocoran ada di belakang teman-teman ya. Jadi waktu kita menarik trigger itu biasanya terdengar suara kebocoran dari dalam chamber sini teman-teman ya, gas gitu dia. Nah, jadi buat teman-teman yang mau mengganti tabungnya, nanti saya punya tip buat teman-teman. Membeli tabungnya itu harus yang seperti apa. Nah, oke teman-teman, saksikan terus video ini, jangan di skip. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya pengguna Ukli. Oke sip, tentunya tetap di jalur CPU. Nah, oke teman-teman, jadi kebocoran pada Ukli itu yang sering terjadi ya, yang sering terjadi itu memang kebocoran dari belakang pada saat kita menembakkan ya teman-teman ya, atau saat kita menarik trigger. Nah, itu kebocoran yang mungkin bisa dibilang rata-rata semua Ukli teman-teman ya. Kalau masalah dia bocor di o-ring, di bagian o-ring tabung luarnya ini, yaitu kita ganti o-ring, kita pasang, itu pasti sudah tidak bocor lagi. Tapi masalahnya kebocoran itu pada bagian belakang ini teman-teman. Di video yang sudah saya upload sebelumnya udah saya teman-teman ya, sudah saya terangkan kebocoran yang terjadi di belakang itu di mana. Nah, dan di video ini saya nanti akan memberikan tipsnya bagaimana caranya kalau kita membeli tabung itu biar tidak terjadi kebocoran di belakang lagi. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Nah, yang sering terjadi itu kebocorannya tuh di as ini teman-teman, keluar dari sini dia. Nah, ini kan ini punya sub teman-teman ya, ini punya sub ripper. Apabila ditembakkan, karena sistemnya kan pakai ini teman-teman ya, blow up dia teman-teman ya. Jadi dia tidak menggunakan hammer, tapi dia blow up. Jadi saat kita memompa, angin itu masuk ke tabung, dan angin dalam tabung berusaha untuk mendorong aspal ini, sehingga aspal ini apabila terdorong dan triggernya kita tarik, maka dia akan terbuka. Nah, maka angin akan keluar ke lubang transfer menuju ke laras teman-teman ya. Nah, jadi yang sering terjadi kebocoran itu di sini teman-teman. Dan di video yang sudah saya upload itu udah ada saya jelaskan yang sering terjadi di sini. Nah, jadi dengan masalah itu ada beberapa cara teman-teman untuk mengatasinya. Yang pertama, kita bisa membeli spare partnya ini teman-teman ya, membeli spare partnya ini, membeli as valve-nya. Tapi yang jadi masalah, kita kan tidak tahu teman-teman, yang aus itu as valve-nya atau lubang as valve-nya. Nah, jadi seperti itu. Seandainya kita beli as valve-nya dan kita pasang dan ternyata dia masih lobok, berarti yang bermasalah adalah yang aus itu adalah lubang as valve-nya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi tips dari saya teman-teman, mungkin teman-teman bisa mengganti tabung. Nah, tapi kalau mengganti tabung, teman-teman juga harus tahu tabung yang bagus itu seperti apa. Nah, jadi buat teman-teman yang akan mengganti tabung, itu pastikan di bagian dalam lubang sini teman-teman, ini di ujung di dalam sini, itu ada o-ringnya teman-teman. Nah, jadi waktu teman-teman itu membeli, teman-teman cek deskripsinya, apakah di dalam lubang aspal ini ada o-ringnya atau tidak. Kalau ini ada teman-teman, nah ini ada o-ringnya teman-teman. Nah, ini terasa, nampak nggak teman-teman? Tuh ada di dalamnya, di dalam sini tuh ada o-ringnya teman-teman. Nah, itu dia nampak. Nah, itu hitam. Jadi sama kayak di laras teman-teman ya, di loading mimis itu kan ada o-ringnya di dalam. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka dengan demikian
dia tidak akan terjadi kebocoran di sini. Seandainya terjadi kebocoran, berarti o-ringnya udah aus, kita hanya mengganti o-ring saja. Jadi tidak perlu mengganti tabung lagi, atau kita harus membeli ininya, padahal yang aus itu lubang aspalnya, ataupun kita mengganti tabungnya. Biasanya kalau membeli tabung pasti komplit teman-teman ya. Nah, tapi tips dari saya itu pastikan di dalam lubang aspal ini ada o-ringnya. Nah, ini ada o-ringnya teman-teman. Nah, ini begitu masuk, o-ringnya langsung menggigit aspalnya. Nah, ini dia. Nah, jadi buat teman-teman yang mau beli apa ya, tabung, itu lihat deskripsinya. Atau kalau di deskripsi itu tidak ada, teman-teman bisa cek pelapaknya teman-teman ya. Apakah di dalam ini ada o-ringnya? Nah, seandainya ada o-ringnya, betul ada o-ringnya, baru teman-teman bisa beli. Karena kalau nggak ada o-ringnya, ya mungkin kalau waktu masih baru teman-teman membeli tabung secara komplit, itu ya tidak bocor. Tapi lama kelamaan itu dia akan bocor lagi. Ya memang tergantung pemakaian. Tapi kalau kita membeli tabung yang ada o-ringnya, itu pasti bakalan awet. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, tips dari saya buat pengguna Oakley khususnya teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat pemula. Karena saya juga dulu itu pemula, jadi saya sering otak-otak kayak gini, dan ini pun saya bagikan ilmunya sesuai dengan pengalaman saya teman-teman ya. Jadi saya tidak merasa lebih pintar dari yang lain, karena kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan buat teman-teman yang membutuhkan teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat di channel yang lain. Intinya tujuannya itu sama teman-teman, berbagi ilmu, berbagi pengalaman sesuai dengan pengalaman masing-masing. Tinggal teman-teman aja memilih yang mana yang menurut teman-teman itu penjelasannya itu lebih enak. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seandainya ada kesalahan di video ini, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Riau Satu Laras.